kalau kita perhatikan track record beliau di Mandiri cukup bagus ya, dan tentunya dengan penugasan dari pemerintah terhadap Bank BNI ya, tentu ini harusnya akan menjadi sentimen positif buat para investor. Apalagi kalau kita perhatikan dari dibandingkan BNI dengan Mandiri atau dengan BRI begitu ya, sama-sama BUMN, yang sama-sama BUMN, ini kita lihat bahwa memang BNI ini yang paling bisa dibilang salah satu yang paling lagging begitu ya. Artinya upside yang mungkin terjadi pada BNI itu masih cukup jauh. Dari saya sendiri sebenarnya melihat bahwa BNI ini dalam waktu dekat masih bisa naik ke 6.000 dan sangat mungkin sekali bahwa pengangkatan dari Royke Tumular Pak Royke Tumular ini memang menjadi salah satu sentimen untuk membawa BNI naik ke level Rp6.000. Oke, kalau yang Anda lihat apa tantangan terbesarnya begitu yang akan harus dijalankan oleh Royke pastinya nanti ketika pindah begitu ya dari Mandiri dan juga pindah dari Bank Mandiri ke Bank BNI begitu ya. Apa yang Anda lihat yang akan menjadi titik kerja atau mungkin PR terberat yang ada di BNI ini, Mas Wijen? Satu, yang menjadikan BNI sebagai bank internasional ya. Ini kan salah satu yang menjadi mandat daripada pemerintah. Yang pertama, yang kedua, saya melihat bahwa memang tantangan terbesar tidak hanya di BNI saja, tetapi di bank-bank yang lain bahwa bagaimana caranya untuk bisa menekan NPL satu dalam kondisi seperti ini. Yang kedua, untuk meningkatkan penyaluran kredit ya. Kita tahu bahwa BNI ini termasuk jika dibandingkan dua bank yang lainnya ya, BNI ini relatif penyaluran kreditnya masih belum begitu maksimal dibandingkan Mandiri maupun BRI. Yang BRI punya paksa jelas yaitu di kalangan UMKM ya, kredit retail begitu, sedangkan Mandiri juga jelas secara korporat ya. Sementara BNI ini kan secara penyaluran kreditnya masih 50-50 begitu. Tentu ini yang saya rasa menjadi tantangan tersendiri untuk Pak Royke untuk menangani kinerja BNI. Untuk ke depan akan seperti apa Mas, khususnya untuk NPL nih, karena kan ini juga Ya, masih jadi PR tersendiri nih kalau dilihat di Bank ya betul BNI betul. dan kalau dilihat dari beberapa bank buku 4 memang performa BNI memang harus sedikit banyak dikerek begitu ya. Mampukah ini akan bisa menjadi salah satu angin segar atau seperti semangat baru lagi nih untuk BNI begitu melihat dengan adanya perubahan direksi ini? Tentu kalau kita perhatikan track record Pak Royke di Mandiri sebenarnya cukup sangat bagus ya. Artinya cukup punya pengalaman membawa Mandiri menjadi salah satu bank yang bisa bersaing dengan BCA. Kalau kita perhatikan dari sektor penyaluran kredit korporat, tentu ini akan menjadi nilai tambah terhadap BNI untuk bisa menekan NPL lalu terhadap penyaluran kreditnya supaya lebih maksimal seperti itu. Jadi saya melihat ini sentimen yang cukup bagus sekali untuk BNI untuk memperbaiki kinerja selama berapa tahun ke depan seperti itu. Oke, adakah review terbaru begitu mungkin Anda selaku analis juga melihat seperti apakah ekspektasinya nanti untuk BNI begitu ya dan juga untuk Mandiri pastinya begitu ya dua perbankan buku 4 ini apakah performanya juga masih akan tetap baik atau akan menjadi baik lebih baik lagi sampai dengan akhir tahun karena kita juga baru saja dapat informasi begitu dari OJK yang mengatakan bahwa laba perbankan tahun ini akan tertekan cukup dalam begitu ya bahkan angkanya tuh sampai dengan 40% tekanannya ini bukan Betul. main-main berarti ini Betul. adalah data yang benar-benar sangat PR pasti untuk keseluruhan perbankan begitu di Indonesia. Ini seperti apa Mas Wijen? Betul, betul. Betul, sebetulnya ini menjadi tantangan semua bank ya, tidak khusus pada BNI saja, tapi terhadap bank-bank yang lain yaitu ketika masa pandemi ini pasti akan banyak sekali terjadi penurunan kredit, lalu NPL juga akan meningkat. Tentu ini akan menjadi concern sendiri. Tetapi sebetulnya ini masalah ini akan segera selesai jikalau memang kondisi ekonomi sudah baik dan itu kondisi ekonomi akan membaik jika memang kondisi pandemi ini sudah berhenti begitu ya. Kita optimis bahwa tahun depan Pak Jokowi juga sampaikan bahwa memang vaksin akan mulai didistribusikan di tahun depan ya. Tentu jika ini berhasil, tentu ini akan membawa ekonomi akan kembali pulih lagi dan saya melihat bahwa meskipun pertumbuhan laba bank ini di kuartal kedua dan kuartal 3 ini pasti akan tertekan, harusnya di kuartal keempat apalagi di tahun depan 2021 ini akan akan kembali pulih lagi secara bertahap begitu ya.